Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa shalli wa sallim ala man jaa'a birrahmah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'dah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa Nasional Televisi, saudara-saudaraku seiman, seakidah, seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, soimin, soimat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama sebuah isi dari kitab Idahul Bayan karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam bab maja'a min amris shaimi hifdzil lisani wa jawarihi, bab yang menyatakan tentang persoalan orang yang berpuasa dalam menjaga lisan dan anggota tubuhnya. Baiklah, mari kita mulai. Di sini disebutkan pada hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah selalu meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumi saumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabahu ahadun falyakul inni shaim, muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kalian sedang dalam keadaan berpuasa, maka janganlah kamu berkata buruk, fala yarfus wala yashab, juga jangan suka berteriak-teriak. Sebagian ulama mengatakan bahwa berteriak-teriak di saat berpuasa ini hukumnya adalah makruh. Tentu hal ini mengurangi nilai-nilai puasa kita. Fa in sabahu ahadun, apabila ada orang yang berkata buruk kepadanya, kalau dalam bahasa Jawa misui, falyakul, maka jawablah inni shaim, aku sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Kemudian di hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amihi wa syarabihi fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa ketika dia berpuasa tapi dia tidak mampu meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang bisa menyakiti orang lain, perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan fitnah dan huru-hara, perkataan-perkataan yang bersifat provokasi sehingga menyebabkan permusuhan di sana dan di sini. Dan juga barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak mampu meninggalkan kemaksiatan, amal-amal yang buruk, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasa kita tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disambung dengan hadis yang ketiga, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahr. Rawahu Ibnu Majah. Masih riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Banyak orang yang berpuasa baginya tidak mendapatkan apa-apa, artinya tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu, kecuali hanya lapar saja, lapar dan dahaga saja. Dan banyak orang yang melakukan sholat tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya itu, kecuali hanya melek bengi. Apa melek bengi itu? Kecuali hanya terjaga di waktu malam saja. Ini artinya peringatan bagi kita bersama bahwa
puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum belaka. Kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum belaka, maka ayam pun ketika ditaruh di kandang tidak diberi makan 1 hari pun dia mampu tidak makan dan tidak minum. Kambing pun ketika di kandang tidak diberi makan dan minum, dia pun mampu untuk bertahan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu penting kita memahami bahwa makna puasa ini adalah upaya kita bersama dalam rangka memperbaiki diri, menahan hawa nafsu dan amarah kita, supaya kita mendapatkan nilai-nilai yang luhur, hikmah-hikmah yang agung dari puasa yang sudah kita lakukan. Kemudian disambung dengan hadis yang keempat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ayatahaffadha kafara ma qablahu akhrajahu Al-Baihaqi wa Ibnu Hibban. Barang siapa yang berpuasa maka kemudian dia tahu batasan-batasan puasa. Arti batasan-batasan puasa adalah hukum-hukum puasa, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal dan mana yang haram, menjaga syariat-syariat dalam berpuasa. Wa tahaffadha ma yanbaghi lahu, dan kemudian dia menjaga apa-apa yang ada dalam dirinya. Ayatahaffadha, kemudian dia kafara ma qablahu, maka puasanya itu akan mampu melebur dosa-dosa yang telah ia lakukan pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan, dan Allah menolong kita untuk menyempurnakan puasa. Demikian dan sekian. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.